keluar darah terus. Berarti dia yang dihukumi nifas itu hanya 1 tetes. 1 tetes berarti kan hanya beberapa detik pada hari pertama ya. Hanya beberapa detik pada hari pertama. Lalu sisanya, sucinya, masa sucinya berarti berapa? Disamakan dengan masa sucinya yang terakhir, yaitu 9 bulan. Gitu. Berarti seumpama dia keluar darah setelah hari ke-70 ini, dia masih keluar darah sampai bulan ke-10. Sampai bayinya umur 10 bulan masih keluar darah misalnya. Berarti dia itu sucinya 9 bulan. Ya, nanti masuk ke bulan ke-10 dia head mengikuti adat headnya yang terakhir, yaitu 6 hari ya. Nanti di bulan ke-10, ini bulan ke-10, dia headnya misalnya total 9 bulan itu sampai tanggal 30 bulan sebelumnya misalnya ya. Berarti dia headnya di bulan ke-10 itu tanggal 1. 6 hari kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah selesai. Ini berarti semisal kok dia masih terus keluar darah sampai melebihi masa maksimal head ya. Misalnya melebihi 15 hari masih keluar darah, nanti masa sucinya ikut lagi, ikut yang 9 bulan lagi gitu. Tapi seumpama kok dia sempat berhenti, misalnya di hari ke-8 berhenti, berarti sudah ya, berarti dia headnya 8 hari terus terputus dari hubungan yang ini ya. Dia akan seperti orang head pada umumnya gitu. Yang dari tanggal 9 sampai seterusnya dia suci dan masa sucinya ya minimal 15 hari gitu ya. Oke. Ini yang pertama kalau dia mu'tadah fil head. Kalau mu'tadi'ah fil head, jarang ya perempuan biasanya kalau hamil ya sudah pernah head dulu. Jadi kasus yang langka kan, amat jarang ditemui. Sebelum hamil itu belum pernah head, terus hamil, setelah itu dia nifas darah nifasnya melebihi 60 hari, maka dia akan masuk ke klasifikasi yang ini, bahwa dia itu yang mubtada'a wa itu mu'ayyidah bil nifas, dia juga mubtada'a bil head. Jadi gimana? Nifasnya itu adalah 1 tetes, karena kan dia tidak punya adat head yang bisa dilihat sebelumnya, maka pada begitu lama total hari yang dia keluar darah, terutama sampai 70 hari dia keluar darah, nifasnya berapa hari? Nifasnya itu hanya 1 tetes. Kenapa 1 tetes? Dia mengambil masa minimal nifas. Masa minimal nifas adalah yang diyakini memang nifas. Lalu sucinya berapa? Sucinya itu diambil dari sebulan itu kan 30 hari. Kalau orang yang belum pernah head, itu kira-kira hari yang sudah yakin head itu berapa lama? Orang belum pernah head, yang umpama dia keluar darah, yang yakin head itu adalah masa minimal head, berarti sehari ya. Umpama kalau kita bicara sebulan itu 30 hari, berarti yang sudah yakin head itu 1 hari, sucinya 29. Ini perkiraan siklusnya orang yang baru head dan dia belum ngerti, misalnya belum ngerti tentang head, atau memang dia itu tergolong pada yang mubtadi'ah wa mu'ayyidah head ya. Jadi kan dia yang yakin head hanya sehari semalam, sucinya
sucinya 29 hari. Ya. Berarti pada kasus ini dia nifasnya adalah 1 tetes. Sucinya itu kayak ini 29 hari. 29 hari setelah 1 tetes gitu. Sampai 29 hari. Berarti 29 harinya itu lebih beberapa detik gitu ya. Karena kan sudah diambil 1 tetes untuk nifasnya. Setelah 1 tetes, sucinya 29 hari dihasilkan dari perkiraan ini. Setelah itu head. Ya, setelah hari ke 29 lebih sedikit, dia headnya berapa lama? Kan dia nggak punya adat head sebelumnya. Berarti headnya itu sehari semalam. Ya, sehari semalam. Setelah itu masih keluar darah. Berarti sucinya 29 hari. Masih keluar darah juga. Head lagi 1 hari. Masih keluar darah. Sucinya 29 hari. Terus kalau yang putus di hari ke-80 berhenti. Walaupun sebentar berhentinya sudah berarti selesai. Putaran ini selesai. Kalau seumpama di hari ke-81 keluar darah lagi, ini nantinya jadinya head, dan ini menjadi head yang ke berapa? 1, 2, ketiga ya, seumpama begitu. Ini menjadi hari head yang ketiga untuk perempuan ini. Gitu ya. Yang kedua apanya? Ini jadi ini itu untuk perempuan yang baru pertama kali nifas, keluar darah melebihi 60 hari, maka bisa jadi antara 60 hari lebih dia mengeluarkan darah itu di dalamnya ada nifas, ada istihadah, ada head. Maka kalau di dalamnya ada head, menjadi headnya yang pertama. Oleh karenanya dia tergolong pada mubtada akhir. Jarang ya. Ini mungkin nanti sampai kalau sudah jadi dunyai lalu ada kasus begini, jadi jarang ingatnya. Ada orang bertanya terus tapi itu belum pernah head tapi hamil, lalu nifas. Bisa jadi kan, walaupun kalau secara teori dokter ya mungkin tidak mungkin ya, ini berarti kalau memang ada kasus begini mungkin hamilnya di usia yang sangat muda. Dan memang ada sebetulnya orang yang tidak head sama sekali, kan ada. Cuma biasanya yang tidak head sama sekali justru vonisnya itu vonis gitu. Justru jawaban dokter yang ahli itu biasanya ya dia tidak bisa hamil. Nah, misalnya ditemukan ada orang yang nggak bisa head, ya, secara alami tidak bisa head, lalu dia ingin head dibantu oleh obat dari dokter. Terus head, ada begitu ada. Lalu bisa head dari obat yang diberikan dokter. Maka kan sebetulnya darah headnya ini bisa kita katakan tidak alami ya. Tidak alami karena dia proses reproduksinya sebenarnya tidak mengeluarkan darah head, tapi dipancing. Entah ini memang darah yang keluar itu memang bersumber dari rahim atau darahnya darah buatan di dalamnya bisa diketahui. Gimana kalau headnya orang yang begitu? Ya sama atau karena head dan nifas itu dalam ilmu fikih ya, penghitungannya itu dilihat dari masa, umur, dan waktu keluarnya ya, bukan dari mana darah itu bersumber. Makanya darah yang keluar dari perempuan itu kalau tidak head, ya nifas, ya isi. Ini dikatakan darah yang keluar dari perempuan itu ya dari farji. Kalau darah yang dari hidung yang dimisan jenengan. Darah dari gusi ya luka di gusi kan. Makanya kalau ada darah yang keluar dari sumber yang kita tahu ya, lalu di waktu yang memungkinkan dikatakan head, ya berarti head meskipun berasal dari
60 hari itu kalau kata dokter mungkin mengatakan dia bukan kalau kata rutinnya ICH2 itu darah apa? Darah kotor atau darah penyakit itu berarti bukan darah yang sama dengan darah nifas dan darah haid ya. Tapi kalau kata dokter bilangnya ya, buaya itu darah yang keluar masih nifas gitu, atau masih pembersihan dari rahim yang baru mengalami proses melahirkan. Jadi sebenarnya mungkin sumber dari tubuh itu sama ya, tapi secara dia keluar, darahnya itu keluar di waktu yang salah ya. Karena kalau lebih 60 hari maka dihitung sebagai ICH2. Bicaranya waktu kalau dalam penghitungan ya, meskipun ada juga ya tidak sekali dua kali seminar tentang haid, istihadah, nifas yang dilakukan oleh tenaga medis dan ahli fikih itu ya memang sebenarnya gatuk. Jadi kenapa dinamakan darah penyakit? Karena memang darah istihadah itu sumbernya sudah tidak murni dari rahim, kadang begitu. Tapi kadang dokter mengatakan kok masih dari rahim itu. Ya angel ya, karena di dalam tubuh tidak bisa dilihat jelas sumbernya dari mana. Wahadihi utawi ikilah masalah haid. Utawi ikilah masalah haid iku bandul amfilati sebagian piro-piro contoh al-mubayyinati kang ngertelaken lidzalika mari mengkono-mengkono mubtada'a ghairu mumayyizat. Al-mitalu nabawi contoh. Al-mitalu utawi iku contoh al-awalu kang kawitan. Lauro'at lamu ningali sopo rakaat. Lauro'at lamu ningali sopo mubtada'atun. Mustahadun mubtada'a ing nifasi ing dalam nifas ba'da wiladatika ing dalam sawise lahirane mubtada'a sabaina ing dalam 70 apane yauman dinane aswada ing darah kang ireng. Tuna asyara ing dalam 10 dinaan maro ing darah kang abang. Wahya utawi mubtada'a iku mubtada'atun mustahadun mubtada'a fil haidi dalam haid. Fahadihi maka utawi ikilah mubtada'a iku mubtada'atun mubtada'a ghairu mumayyizatin fil nifasi dalam nifas. Karena harana dalam seluruhnya mubtada'a iku pangkodan kesepet sopo mubtada'a syaratan tamyizi ing syaratnya tamyiz. Li anad dama karena dalam seluruhnya darah al-qawiyya kang kuat iku zada luwih opo dan al-qawi iku zada luwih opo dan al-qawi ala sitina ing atase suwidak-tina. Contoh yang pertama, misalnya ada seorang perempuan mubtada'a fil nifas setelah melahirkan mengeluarkan darah hitam 70 hari. Berarti dia ghairu mumayyizah ya, karena mengeluarkan satu sifat darah kuat melebihi 60 hari. Setelah itu 10 hari merah ya, 70 hari hitam, 10 hari merah. Dan dia kebetulan juga yaitu mubtada'a fil haid, belum pernah haid sebelumnya. Fahadihi mubtada'atun ghairu mumayyizatin fil nifas. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat tamyiz sebab darah kuatnya melebihi 60 hari. Fahukumah maka utawi hukumnya mubtada'ah iku turun dan balakan sapa mubtada'ah ila aqallin nifasi mari luwih iki nifas. Wahwa utawi aqallin nifas iku majatun sateret. Wadimana kelawan perkara annaha tersune mubtada'ah iku mubtada'ah fil haidi dalam haid aidon halamalin. Kata maka suci sopo mubtada'ah ba'dal lahduri dalam sawise sateret dis'atan wa ishrina ing dalam sakalikur apanya yauman dinane. Tuna laki duruli haid sopo mar'ah yauman ing dalam sabina walai katakan sa'uni. Tuna duruli suci sopo mar'ah dis'atan wa ishrina ing dalam sakalikur dina. Wa kadal kaya mengkono sak teruse
dikembalikan pada masa minimal nifas, yaitu 1 tetes. Dan melihat pada wabina anahu, melihat pada dia itu juga dan akhir haid. Maka setelah 1 tetes, sucinya adalah 29 hari. Dan memperhitungkan tadi perkiraan yang tadi itu 30 dibagi 1 sisa dikurangi 1 sisa 29. Mempertimbangkan yang itu karena perkiraan siklusnya orang yang baru haid dan darahnya itu terus menerus sampai sebulan lebih, itu perkiraannya sucinya 29 hari dan haidnya sehari semalam. Setelah 29 hari suci ini, lalu lalu dia dihitung haid sehari semalam, lalu suci 29 hari dan seterusnya. Seperti keterangan yang tadi. Al-misal utawi iku akan contoh akani kang pindo. Lauraat lamun ningali sapa mubtada'atun. Mustahadun mubtada'ah fi nifasi dalam nifas. Ba'da wiladatiha ing dalem sawise lahirane. Mubtada'ah sabanina ing dalem 70 apane yauman dinane. Ahmaro ing darah kang abang. Contoh yang pertama tadi, total keluar darah 80 hari ya, dengan hitungan setetes nifas 29 hari suci, sehari haid 29 hari suci, terus sehari haid misalnya suci. Kalau masih keluar darah sampai melebihi 80 hari ya, masih tetap hitung dengan hitungan yang sama. Tapi kalau sempat terputus meskipun sebentar, maka keluar darah yang berikutnya itu langsung haid dengan hitungan haid yang biasa. Ya, seperti keterangan tadi. Apane yawan dinane amaro ing darah kang wa ya utawi mubtada'ah iku mu'tadatun mustahadun mu'tada fil haidi dalam haid. Bahadihi maka utawi ikilah mubtada'ah iku mubtada'atun mustahadun mubtada'ah wa yurumu mayyizatin. Lianara karena tersebut mubtada'ah iku ro'at minali sapa mubtada'ah ad-dama ing darah ad-dama ing darah bisifati kelawan sifat wahidatin kang siji. Fakum muha maka utawi hukumnya mubtada'ah iku annaha tersebut mubtada'ah iku turadu dan balai akan sopo mubtada'ah ila akal nifasi maring luwi kidik-kidike masa nifas. Wa huwa utawi akal nifas iku manjatun satetes tumata suruh nulis suci sopo mubtada'ah ba'da ing dalem sawise akal nifas ada tentu riha ing dalem adat sucine mubtada'ah minal haidi saking haid. Tumata nulis haid sopo mubtada'ah kodro adatiha ing dalem kadar kirane adate mubtada'ah minal haidi saking haid. Contoh yang kedua, jika mustahadun mubtada'ah fi nifas, keluar darahnya itu 70 hari merah dan dia itu mu'tada fil haid sebelum nifas, dia itu sudah pernah haid entah sebelum hamil atau di tengah-tengah hamilnya ya. Lalu dia mubtada'ah wa yurumu mayyizah ya, sebab hanya mengeluarkan satu sifat darah selama 70 hari itu. Maka hukumnya dikembalikan pada masa minimal nifas, yaitu 1 tetes. Kemudian dia suci. Setelah 1 tetes itu dihukumi suci seberapa lama, disesuaikan dengan adat suci dari haidnya. Seumpama dia itu sempat haid di bulan ke-7 kehamilan ya, lalu setelah haidnya itu pada saat 7 bulan, haidnya itu 2 hari misalnya, terus sucinya 7 bulan menuju 9 bulan itu kan 2 bulan. Seumpama sucinya itu 15
50 hari ya, misalnya dari terakhir haid ke lahiran, misalnya dia setelah haid 2 hari, sucinya 50 hari, terus lahiran, terus nifas. Maka nifasnya ini akan dihukumi setetes nifas. Lalu setelah setetes itu sucinya 50 hari, disamakan dengan masa suci dari haidnya dia yang terakhir. Seumpama memang sucinya 50 hari. Kalau kebetulan selama hamil itu tidak haid, berarti dihitung 9 bulannya ini berapa hari. Harus jelas ya, tidak hanya 9 bulan gitu kok. Harus 9 bulannya ini berapa? Apakah 30 di sana? Atau selama 9 bulan hamil itu bulannya kan beda-beda jumlahnya. Ada yang 31 hari kalau pakai Masehi. Ada yang 30, ada yang 2 bulan. Nanti dihitung tuh totalnya berapa hari. Nanti masa sucinya itu ya total hari pada saat dia hamil. Berapa hari itu totalnya. Kalau 30 ping sana gitu 270 ya, misal 270 hari dia suci karena 270 hari itu dia hamil misalnya. Ya berarti sucinya itu 270 hari. Kalau misalnya darah yang keluar setelah melahirkan ini sampai beratus-ratus hari kemudian. Lalu setelah kalau pakai contoh yang tadi 50 hari suci ya, setelah 50 hari suci kemudian haid sesuai ukuran adat haidnya yang terakhir. Adat haidnya yang terakhir 2 hari, ya berarti 2 hari dihitung sebagai haid dan seterusnya. Lanjut atau dihabiskan besok? Jadi besoknya nggak ada lama ya. Kalikan wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum.